Halo sahabat, ya saya perhadapkan kepada kalian ayam sekitar 2 bulan usianya ya. Ini temboloknya tidak wajar teman-teman. Temboloknya sangat tidak wajar dan bagaimana eh, dugaan dari dokter hewan ataupun yang berkecimpung di dalam kesehatan hewan ternak, ini apa penyebabnya teman-teman dan ada solusinya seperti apa yang akan terjadi. Dan jikalau teman-teman belum punya ayam seperti ini ataupun sudah pernah mengalami ayam seperti ini, jangan dibiarkan seperti ini saja teman-teman. Ini sangat menyiksa bagi ayam. Faktor penyebab ayam ini sampai temboloknya sebesar ini ya. Temboloknya sebesar ini itu penyebabnya karena kelebihan makan. Kelebihan makan yang menyebabkan kurangnya minum ataupun pakannya seratnya terlalu tinggi ataupun pakannya itu terlalu kering. Ini faktor yang menyebabkan ini teman-teman. Tetapi kondisi ini juga sering dialami para peternak. Kalian harus cek terlebih dahulu karena penanganannya berbeda. Jikalau situasi tembolok yang besar ini itu juga berbeda. Bagaimana kondisinya teman-teman? Kalian bisa cek nanti ya. Kalau di tempat kalian misalnya memiliki tembolok ayam yang sudah sangat over seperti ini ya. Nih, sangat over seperti ini, itu kalian bisa tekan di sini ya teman-teman. Apakah itu terlalu lembek? Nah, ini. Cek seperti ini. Kalau dia keras teman-teman, itu sarannya harus dipuasakan selama 24 jam. Artinya diberikan isolasi kandang, biarkan dia sendiri, jangan sampai pada saat temannya nanti diberi makan, dia pun ikut makan. Karena itu terganggu di bagian pencernaannya, bagaimana pakan yang dimakannya itu tidak terserap kepada ususnya untuk mencerna teman-teman. Terjadi penyumbatan di bagian selang penyaluran dari tembolok ini ke bagian pencernaan ususnya. Nah, itu kalau penanganannya apabila temboloknya ini keras, tetapi ini tidak keras ya. Nah, apabila kalian pencet itu keras seperti batu, susah untuk dipencet, itu artinya ada penyumbatan dan langkah selanjutnya 24 jam tidak usah dikasih makan, diberikan air minum saja. Lalu teman-teman bisa raba-raba di bagian bawahnya. Itu sangat keras, perlahan pakai minyak. Lalu dari mulutnya itu juga dituangkan minyak ya, bisa minyak makan ataupun minyak alun, itu kalian teteskan di dalam mulutnya untuk membantu ada penyumbatan yang keras tadi supaya bisa lunak sehingga bisa masuk dari saluran pencernaannya, bisa menerima hasil makanan yang disimpannya di temboloknya ini. Itu langkah pertama kalau kalian cek ini keras. Nah, ini situasinya berbeda teman-teman. Faktanya yang diperhadapkan kepada kalian sekarang ini adalah kondisinya ini tidak keras. Dan ada lagi teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan temboloknya itu seperti ini kondisinya, besar seperti ini, tetapi dia tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras. Kondisinya sama seperti yang kalian perhadapkan, saya perhadapkan kepada kalian ini. Nah, tetapi kalau misalnya nanti lembek sekali, dipencet seperti ini dia sangat lembek sekali, itu tandanya kebanyakan air. Itu kalian bantu dengan miringkan dia ke kiri, lalu kalian buka mulutnya, itu kalian gosok-gosok dari sini ke bawah supaya dia keluar perlahan. Tetapi perlahan ya, jangan sampai dia keselak. Itu banyak air teman-teman. Itu kondisinya kalau misalnya ini terlalu lembek sekali ya. Nah, ini tidak keras, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Artinya ini sedang-sedang saja. Nah, faktor apa yang menyebabkan ini? Dan itu sudah dijelaskan pakar dunia hewan ya, artinya yang berkecimpung dalam kedokteran hewanan. Saya sudah tanyakan dan ini bisa dilakukan dengan pemijitan-pemijitan halus. Sama halnya seperti kurang lebih dengan kondisi tembolok yang sangat keras tadi. Jadi itu bisa dilakukan di bagian sininya, di bagian bawahnya ini. Di sini ada seperti kayak tulang lunak yang menonjol. Ini tulang. Nah, di bagian sininya itu bisa dilakukan seperti ini teman-teman. Ini. Nah, bisa dipijit-pijit seperti ini. Karena kondisinya sudah seperti ini, tidak keras dan tidak juga lembek, ini bisa dibantu dengan tambahan trimizin. Ini saya berikan separuh saja ya. Ini trimizin. Saya sertakan juga nanti di video ini ada link tokonya. Ini bisa menyebabkan adanya bakteri di pakannya teman-teman. Ataupun pada saat dia korek-korek di bagian tanah. Nah, ini sudah saya berikan separuh saja. Lalu saya kan sudah terapkan di dunia peternakan saya itu ada rebusan daun sirih. Rebusan daun sirih ini baik juga untuk mata. Ini saya semprotkan 1 kali saja ke dalam mulutnya. Nih. Nah,
Jadi daun sirih itu membantu untuk membunuh bakteri yang ada di dalam temboloknya ini. Pada saat dia makan mungkin dia ceker-ceker nemu apa ya namanya, maggot. Maggot yang berasal dari kotorannya itu tidak baik. Itu bisa menimbulkan bakteri. Makanya kondisinya seperti ini. Dan ini memang harus saya puasakan juga. Setengah hari satu kali dia tidak makan pagi. Karena begitu saya lihat tadi pagi-pagi, temboloknya tidak berkurang. Identiknya ayam sehat, ayam normal itu temboloknya harus berkurang teman-teman. Itu temboloknya kosong. Pada saat kita berikan makan sore, pagi-pagi itu harus temboloknya kosong. Nah, itu artinya pencernaannya bagus. Nah, kalau kondisinya seperti ini, pagi-pagi saya lihat sudah seperti ini, besar seperti ini teman-teman. Nah, ini ada yang tidak wajar, artinya kondisi ayam tidak baik-baik saja. Ini kalian bisa perhatikan ya. Tuh, ini temboloknya. Kondisinya dia sangat kenyang sekali. Kalau kita tidak perhatikan nanti, ini bisa makan terus, tetapi makanannya itu hinggap di temboloknya saja, lengket di temboloknya saja teman-teman. Nah, tidak masuk ke nutrisi, ataupun bisa ada masuk, tetapi ada yang terhambat, hanya sedikit yang diproduksi. Nah, itulah yang menyebabkan nanti di sini kalau sudah terlalu kelamaan terjadi pembusukan, itu yang menyebabkan nanti gangguan kepada ayam ini. Jelas bakteri menumpuk, akan terserang penyakit. Ini kondisinya dia tidak lemas teman-teman, tidak lemas, masih beraktivitas. Jika kalau dikasih makan ini masih makan terus. Jadi kondisinya sudah 2 hari seperti ini, saya rasa tidak wajar lagi karena begitu pagi-pagi sudah 2 kali saya lihat temboloknya ini tidak berkurang. Nah, ini teman-teman. Jadi saya rasa ini tidak wajar. Makanya saya coba tanyakan ke dunia peternakan hewan, apa ya, ahli peternakan hewan ya, di bagian kedokterannya. Itu dia menjawab. Dia suruh fotokan tadi bagaimana kondisi ayamnya. Dan ada 3 tahapan yang diberikannya tadi. Keras atau tidak, lembek yang biasa saja, atau lembek sekali. Nah, ini kondisinya tidak lembek dan juga tidak terlalu keras. Tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Jadi penanganannya untuk yang kalau ini lembek sekali, nah saya sudah ceritakan, diusap-usap sambil dia dituang seperti ini. Nih, dituang agar dikeluarkan perlahan dari mulutnya. Nah, itu udah kebanyakan air, ada penyumbatan di bagian sini teman-teman, itu ada saluran. Bagaimana dari hasil tembolok ini akan mengantarkan ke bagian perutnya untuk dicerna. Pembagian nutrisi untuk tubuhnya ataupun bulunya yang kotoran tidak berfungsi itu dikeluarkan dari kotoran. Ataupun pakan yang dikonsumsi yang tidak berfungsi, yang serat-serat untuk pembuangan itu langsung keluar dari kotoran. Nah, ini ada yang terganggu teman-teman di daerah sini. Makanya dianjurkan untuk memijat-mijat secara perlahan di bagian sini. Nah, makanya kalian lihat ini sangat tidak wajar ya. Ini sangat gembung sekali. Kalau ditimbang ini sekitar setengah kiloan. Temboloknya ini sekitar 3 ounce ada ini. Nah, jadi sangat memprihatinkan sekali ya. Kalau kita abaikan, kita biarkan begitu saja, dia makan terus nanti teman-teman. Nih, memang di dunia peternakan saya ini, saya memberi makan itu jor-joran ya. Jadi saya kurang memantau bagaimana perkembangan ada masing-masing ayam. Kita harus lihai juga untuk melihat pagi-pagi semua tembolok itu harus kosong. Dan ini saya perhatikan sudah 2 hari ini, kondisinya pada pagi-pagi hari itu tidak kosong teman-teman. Nah, makanya saya ambil tindakan untuk mempertanyakannya kepada dokter hewan. Saya sempat kirim fotonya juga. Nih, saya kirim tadi fotonya. Apakah pagi-pagi yang ditanya pertama teman-teman, apakah pagi-pagi itu dia kempes katanya. Tidak. Sudah 2 hari ini tidak kempes. Makanya itu harus segera diambil tindakan dan jangan diberikan makan dulu. Karena kalau terjadi pembengkakan yang begitu besar di sini, itu ada penyumbatan di bagian bawahnya. Ini untuk saluran pencernaannya. Nah, itu dipuasakan, lalu dipencet-pencet seperti ini. Nah, ini untuk membantu daerah ataupun tempat penyumbatannya itu bisa berjalan kembali ya. Artinya makanan yang dimakannya masuk ke dalam tembolok ini bisa diterima bagian pencernaannya, yaitu ususnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu lakukan sebelum nanti ayamnya ini betul-betul terkena penyakit ya, karena terjadi di sini pembusukan bisa menyebabkan bakteri. Jadi kita harus lihai juga
melihat kondisi ayam kita. Nah, baik itu matanya, postur tubuhnya, bulunya, perkembangan bulu. Nah, semua harus diperhatikan teman-teman. Seperti itulah kita dalam peternakan ayam kampung ini harus cekatan dan lihai melihat kondisi fisik ayam yang kita pelihara ini. Nah, ini satu gempalan tangan saya ini. Nih. Oke teman-teman, seperti itu hal yang bisa saya informasikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Semangat terus dalam dunia peternakan ayam kampungnya. Salam kasih dari Jari Pelawi.